Shalom, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan satu topik yang saya kira cukup jarang dikhotbahkan, yaitu sebuah teks yang ada di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan 20. Pada firman Tuhan kali ini, saya memberikan judul dari khotbah saya, yaitu signifikansi pengorbanan dan kebangkitan Kristus. Nah, teks ini merupakan teks yang jarang dikhotbahkan karena diduga merupakan teks yang sulit untuk dipahami. Tidak jarang saya mendengar beberapa hamba Tuhan yang mengatakan bahwa teks ini merupakan teks yang sulit, dan saya harus mengakui dengan jujur bahwa teks ini memang adalah teks yang sulit. Tetapi kita akan melihat teks ini sama-sama, saudara-saudara sekalian. Nah, ada baiknya kita membaca terlebih dahulu teks ini. Saya mengajak untuk saudara-saudara sekalian membuka di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 20. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian. Bunyi firman Tuhan demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, saudara sekalian, teks ini juga merupakan salah satu teks yang seringkali menjadi dasar dari sebuah doktrin yang namanya purgatori, atau adanya sebuah penyucian bagi orang-orang yang mati, baik itu bagi orang-orang yang mati di dalam Kristus maupun bagi orang-orang yang mati di luar Kristus. Selain itu juga dari teks ini juga muncul sebuah pemahaman yang sebetulnya diduga didukung oleh bapak-bapak gereja seperti Clement dari Alexandria, Origenes, Cyril. Diduga mereka percaya bahwa setelah orang-orang itu mati, setelah manusia mati, ketika mereka mati di luar Kristus, masih ada kesempatan untuk mereka diselamatkan karena diduga ada penginjilan kepada orang-orang yang sudah mati. Apakah semuanya itu benar? Mari kita akan membahas teks ini satu persatu. Nah, pertama-tama kita akan melihat di dalam ayat 18. Saya akan bacakan lagi untuk saudara-saudara sekalian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi kita tahu bahwa Kristus datang ke dalam dunia, Dia berinkarnasi menjadi manusia, dan Ia telah taat sampai mati, kata Filipi. Dan kematiannya itu juga yang membuat kita manusia ditebus dari segala dosa kita. Ia yang sebetulnya tidak bersalah. Kita tahu bahwa Kristus ketika Dia datang ke dalam dunia, Dia tidak sama sekali bersalah. Kesalahan sebetulnya adalah kesalahan kita. Dosa adalah dosa kita. Tetapi karena kebaikan hatinya dan karena anugerahnya, maka Ia hadir di tengah-tengah kita, dan Ia mau untuk taat sampai mati. Bahkan ketika Dia hidup, Dia juga menjadi teladan, menderita, dan penderitaannya itu mengingatkan kita bahwa Allah itu rela melakukan semuanya itu karena kasih-Nya kepada kita. Nah, jadi kita melihat sama-sama, saudara-saudara sekalian, bahwa Kristus telah menjadi teladan bagi kita. Ia sebetulnya yang tidak bersalah, tetapi rela untuk menerima kesalahan itu demi supaya menebus kita, orang-orang berdosa, dari dosa-dosa kita. Kita bersyukur karena apa yang telah Kristus lakukan tentunya merupakan sesuatu yang sangat berarti, merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Coba kita bayangkan jikalau Kristus tidak melakukan semuanya itu,
maka pastilah hidup kita akan sangat hancur dan pasti tidak ada harapan. Nah, saya mengajak untuk saudara-saudara sekalian memperhatikan ayat 18, terutama di bagian terakhir yang berkata, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, muncul sebuah pertanyaan ketika Yesus mati, kemanakah dia? Nah, mungkin saudara-saudara itu mempertanyakan hal itu, dan saya juga mempertanyakan hal itu. Nah, memang ada berbagai macam pendapat tentang hal ini, tetapi saya percaya bahwa ketika Kristus mati, dia langsung dibangkitkan. Karena kata dibangkitkan di dalam dunia perjanjian baru selalu identik dengan flesh atau daging. Jadi ini bukan hanya berbicara mengenai roh yang terpisah dari tubuh, tidak. Tetapi ketika Yesus mati, dia langsung bangkit. Dan bangkit dengan tubuh apa? Tentu saja dengan tubuh kemuliaan. Yang dimaksud menurut roh, itu sebetulnya berarti bahwa Yesus itu telah mengenakan tubuh yang tidak sama lagi dengan tubuh manusia biasa. Tetapi tubuh kemuliaan itu, kita tahu bahwa di dalam Korintus sempat disinggung tentang tubuh itu. Dan kita tahu juga bahwa di dalam Injil, Yesus telah menjadi teladan terlebih dahulu yang mengenakan tubuh itu, dan dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Jadi saya sangat percaya ketika Kristus mati, dia langsung bangkit. Dan kebangkitannya itu bukanlah kebangkitan yang sifatnya hanya sekedar roh yang terpisah dari tubuh, tidak. Tetapi kebangkitan itu beserta dengan tubuh. Jadi ketika Yesus mati, dia langsung bangkit, dan dia juga langsung mengenakan tubuh kemuliaan. Nah, kemudian kita akan melihat ayat 19, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, saya kurang lebih akan membagikan 3 interpretasi mengenai pemahaman di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 ini. Interpretasi pertama, ada orang-orang yang beranggapan bahwa ketika Yesus mati, dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, atau bisa dibilang orang-orang yang sudah mati yang belum pernah mendengar Injil. Jadi Yesus itu pergi kepada orang-orang yang sudah mati yang belum pernah mendengar Injil, kemudian Yesus memberitakan Injil kepada mereka. Nah, pemahaman ini rupanya didukung oleh 3 dari Bapak Gereja tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu Clement dari Alexandria, Origenes, maupun Cyril. Interpretasi kedua memiliki pemahaman bahwa roh yang dimaksud di sini, roh-roh yang di dalam penjara yang dimaksud di sini, sebetulnya bukanlah manusia. Karena roh seringkali identik dengan malaikat. Jadi diduga bahwa Yesus itu pergi ke alam maut, dan dia itu memberitakan bukan Injil, tetapi kemenangannya atau proklamasi kemenangannya kepada mereka bahwa dia telah menang, dan iblis pasti menerima penghukuman. Jadi yang dimaksud dengan roh-roh yang dalam penjara bukanlah manusia, tetapi malaikat. Nah, interpretasi ketiga melihat sebetulnya roh-roh yang di dalam penjara ini adalah memang manusia, tetapi pada saat Yesus ke sana, Yesus bukan memberitakan Injil, tetapi justru dia memberitakan tentang kemenangannya. Dan sebetulnya itu adalah kabar buruk bagi mereka. Kenapa? Karena mereka pasti binasa, karena mereka hidup di dalam dosa, dan karena mereka mati di luar iman kepada Allah yang benar itu, sehingga mereka pun akan binasa. Jadi sebetulnya ketika Kristus turun ke dalam alam maut itu, sebetulnya yang Kristus sampaikan adalah kemenangannya yang telah mengalahkan dosa dan yang telah mengalahkan iblis. Saudara-saudara sekalian bisa memilih interpretasi yang mana, tetapi saya sendiri memilih interpretasi yang ketiga. Nah, sekarang kita akan melihat ayat yang ke-20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, sebetulnya roh-roh yang di dalam penjara yang dimaksud di sini, yang dimaksud di dalam ayat 19, itu adalah orang-orang yang atau roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah,
yaitu bisa dibilang orang-orang mati pada zaman sebelum Kristus datang di tengah-tengah dunia. Karena saya memegang interpretasi yang ketiga, maka saya percaya bahwa ini adalah manusia manusia ini adalah orang-orang yang ada sebelum Kristus ada, atau bisa dibilang Kristus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Tetapi ketika Kristus berinkarnasi menjadi manusia, itu terjadi, dan ketika itu terjadi, orang-orang ini sudah lama meninggal. Jadi yang saya maksudkan dengan Kristus belum ada adalah ketika Kristus itu belum ada di tengah-tengah dunia sebagai manusia. Itu yang saya maksudkan. Nah, saya sangat percaya bahwa interpretasi ketiga ini adalah interpretasi yang paling tepat. Kenapa? Karena kalau kita memperhatikan di dalam bahasa asli Alkitab, di dalam ayat 19, kata Injil itu tidak ada. Kata Yunani yang mengatakan tentang Injil atau yang diterjemahkan dengan sebutan Injil itu tidak ada di sana. Sehingga saya sangat percaya bahwa itu bukan pemberitaan Injil, atau peristiwa ketika Yesus turun ke dalam alam maut dan memberitakan, itu bukan memberitakan Injil di sana. Terus kenapa saya tidak setuju dengan interpretasi yang mengatakan bahwa itu malaikat? Kenapa? Karena kalau kita memperhatikan konteks, sebetulnya sangat jelas bahwa di dalam ayat 20 ini dikatakan, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Nah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, jadi saya melihat bahwa roh-roh yang di dalam ayat 20 jelas itu berbicara tentang orang-orang yang mati, yang ketika Nuh menyampaikan tentang berita bahwa akan ada sebuah penghukuman atau akan ada sebuah bencana, tetapi mereka tidak mendengarkan, dan kita tahu mereka pun pada akhirnya binasa. Nah, jadi saya percaya di dalam konteks ini terlihat jelas bahwa itu bukan malaikat, tetapi itu betul-betul adalah manusia. Nah, setelah kita mengetahui semuanya ini, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Kristus, kemenangannya itu memiliki dua dampak. Dampak yang pertama, yang tadi saya ingin sampaikan, bahwa orang-orang yang mati di luar Kristus, orang-orang yang mati di luar keyakinan iman kepada Allah yang benar, mereka pasti akan menerima kebinasaan. Tetapi dampak kedua yang adalah good news itu, bahwa orang-orang yang mati di dalam Kristus, orang-orang yang mati dengan iman kepada Allah yang benar, mereka pasti akan menerima kehidupan kekal. Jadi kita bisa melihat keadilan Allah di sini, bahwa Allah itu adil. Dia membedakan antara domba dan kambing. Dia membedakan antara orang benar dan orang fasik. Dan kita tahu bahwa keadilannya itu sempurna, dan keadilannya itu nyata ketika dia itu mati di kayu salib. Dia menebus dosa-dosa umat manusia, dan orang-orang yang ditebus olehnya itu menerima keselamatan, dan mereka pun akhirnya yang sebelumnya adalah hamba dosa, akhirnya menjadi hamba kebenaran. Dalam dunia teologi kita mendengar sebuah istilah yang disebut dengan positioning, sanctification, atau ketika seseorang itu menerima Kristus, maka dia yang sebelumnya adalah hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Posisinya berubah, yang sebelumnya adalah posisi seorang pendosa berubah menjadi seorang yang menjadi hamba Allah atau hamba kebenaran. Dan yang kedua, kita mengenal juga yang disebut dengan progressive sanctification, atau ketika kita telah menerima Kristus, maka dari hari ke hari kita menerima yang namanya penyucian, pengudusan, sehingga kita pun mengarah semakin serupa dengan Kristus dalam proses kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan yang ketiga, kita mengenal yang disebut dengan final sanctification, atau pengudusan final atau pengudusan akhir yang akan kita terima ketika kita mati nanti. Dan kita tahu bahwa pengudusan itu akan membuat kita menjadi
sempurna sama seperti Kristus sempurna, walaupun kita manusia dan Kristus Tuhan, tetapi kita menjadi seperti Kristus dalam pengertian bahwa kita menjadi manusia yang sempurna, dan itu pun yang dikehendaki oleh Allah. Kabar baik ini seharusnya memberikan pengharapan bagi kita semua bahwa Allah itu baik, ya setia kepada orang-orang yang taat dan percaya kepadanya. Dia setia kepada orang-orang yang dia pilih, yang dia kasihi, dan yang dia panggil untuk menerima anugerah yang begitu besar itu. Saya ingin menutup perenungan kita atau khotbah kita pada kesempatan kali ini dengan sebuah quote yang disampaikan oleh salah seorang pendeta asal Indonesia, yaitu Pak Yakub Trihandoko. Nah, Pak Yakub pernah berkata seperti ini: persoalan terbesar manusia, yaitu dosa, telah diselesaikan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ketakutan terbesar manusia, yaitu maut, telah diselesaikan melalui kubur yang kosong. Kita tahu melalui pengorbanan Kristus, kita menerima keselamatan, dan keselamatan itu adalah sebuah kepastian. Dosa dikalahkan, dan kita tahu juga ketika Yesus bangkit yang ditandai dengan kubur yang kosong, itu memberikan pengharapan bagi kita bahwa apa yang disampaikan Yesus adalah kebenaran. Dan kita tahu bahwa kebenaran itulah yang mengingatkan kita bahwa ada kehidupan kekal, bahwa ada kehidupan selanjutnya yang disediakan Kristus bagi kita. Kiranya renungan ini dapat mengingatkan dan memberikan sebuah pengharapan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang hidup di dalam Kristus, orang-orang yang mau setia kepada Kristus, karena kita tahu Tuhan itu adil dan Dia akan memberikan anugerah, yaitu keselamatan itu, kepada orang-orang yang mau percaya dan setia kepadanya. Dan kita tahu juga bahwa ada penghukuman bagi orang-orang yang menolak untuk percaya kepada Kristus, menolak untuk beriman kepada Allah yang benar. Kiranya dari perenungan ini kita sama-sama bersyukur dan senantiasa menghargai apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Terima kasih. Pada akhirnya saya ingin berkata, Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya baginya.